Halo, selamat malam dan selamat datang Sobat Rumah Horor Indonesia. Kembali lagi ketemu dengan Denny di Rumah Horor Indonesia untuk membacakan cerita horor buat kalian, untuk menghibur kalian di malam hari ini. Dan hari ini saya akan membacakan kembali tulisan Mas Ahmad Fajar 830 yang nanti linknya akan saya berikan di deskripsi ya. Kalian bisa baca sendiri ceritanya. Oke, langsung saja kita simak. Ini ceritanya. Lali jiwa, atau kalau diterjemahkan secara bebas adalah lupa jiwa. Adit adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Kota Malang. Di kampus, Adit berteman akrab dengan Rosyid dan Angga. Setelah menempuh UTS, mereka tengah berada di sebuah kafe dekat kampus. "Dit, gimana nih UTS-nya?" tanya Rosyid. "Ya, UTS-ku ya begitu itu. Entahlah, akhir-akhir ini ujian kita sulit," kata Adit dengan nada bercanda. Angga tertawa renyah. "Ya elah Dit, namanya juga kuliah. Aku juga alami hal yang sama." Rosyid pun berceloteh. "Namanya juga belajar bro. Kalau udah pinter, gak usah sekolah lagi." Ketiganya tertawa renyah melihat ekspresi lucu dari Rosyid. Ini nanti kalau liburan semester, enaknya ngapain ya?" kata Angga tiba-tiba. Sejenak Rosyid dan Adit berpikir, dan tak lama kemudian Adit menjawabnya. "Bagaimana kalau nanti liburan kita naik gunung?" kata Adit. Rosyid terdiam sejenak. Dia ingat kalau mereka bertiga punya hobi yang sama, yaitu traveling dan naik gunung. Namun ada sesuatu yang menarik Rosyid, sebuah tantangan. "Oke, bagaimana kalau kita naik Gunung Arjuno? Bukankah kita belum pernah naik ke sana?" kata Rosyid. Angga sejenak mengerutkan dahi. "Hah? Gunung Arjuno? Iya, kita belum pernah kan ke sana?" kata Rosyid. "Waduh, itu gunung angker. Dan kita hanya bertiga. Kan mitosnya kalau ke Gunung Arjuna harus genap," kata Angga dengan nada ketakutan. "Aku setuju. Lagian, kok kamu takut sih? Bukannya semua gunung angker," kata Adit berusaha menenangkan Angga. "Tapi Dit, aku sudah dengar dari Ruli, teman kita yang pernah ke sana. Temannya dia hilang satu dan sampai sekarang gak ada kabar," kata Angga ketakutan. "Tenang gak, kita udah sering naik gunung. Sebaiknya jangan terlalu takut, gak baik. Toh kita harus yakin dengan lindungan Tuhan," kata Rosyid. Sejenak Angga terdiam. Dia berpikir sejenak, dan setelah sekian lama, akhirnya Angga menyetujuinya. Hari demi hari berlalu, dan tibalah saatnya liburan semester. Pagi itu mereka berkumpul di depan kampus. Rosyid telah menyewa sebuah mobil. Setelah semuanya berkumpul, mereka tak langsung berangkat. Adit tampak begitu resah sambil memandangi layar HP-nya. "Sial, kemana sih Reza? Kok dari tadi pesanku gak dibalas?" Adit berbicara sendiri sambil mengetikkan sebuah pesan. "Gimana Adit? Tuh anak jadi ikut gak?" tanya Rosyid. "Tahu nih, udah lebih dari 1 jam kita nunggu. Kemana tuh anak?" jawab Adit dengan nada sewot. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu Reza. Namun sudah setengah jam berlalu, yang ditunggu tak kunjung datang. "Udahlah, yuk berangkat aja yuk. Tuh anak gak usah ditunggu," kata Adit dengan nada kecewa. Akhirnya mereka berangkat juga. Namun dalam hati, Angga merasa was-was. "Tadinya aku senang ada 1 orang lagi, tapi ternyata, terpaksa deh," gerutu Angga dalam hati. Sekitar 2 jam mereka menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah mereka di kaki Gunung Arjuno. Mereka segera mempersiapkan perlengkapan camping dan naiklah mereka ke Gunung Arjuno. Dan di sebuah tempat dekat sungai, mereka berhenti. Namun hari mulai gelap. "Hari udah mulai gelap. Kita bikin tenda di sini aja," kata Adit.
Sejenak, Angga melihat pemandangan sekitar. Indah ya pemandangannya. Udah, ayo buat tenda dulu. Nanti deh kita nikmati pemandangannya, kata Rosyid. Mereka segera menurunkan ransel dan mulailah membuat tenda. Tak lupa mereka berbagi tugas untuk menyiapkan perlengkapan memasak. Kebetulan Angga diberi tugas mencari kayu bakar. Enggak, ingat ya, cari kayu bakarnya jangan jauh-jauh, karena kita belum mengenal gunung ini, kata Rosyid. Siap bos, balas Angga. Angga berjalan mencari kayu bakar di sekitar tempat itu. Dan ketika tanpa sadar, dia melangkah terlalu jauh. Tiba-tiba dia merasa pundaknya disentuh oleh seseorang. Angga yang terkejut melihat ke belakang. Namun, tak ada siapapun. Loh, tadi siapa ya? Kok perasaan pundakku disentuh? Gumamnya dalam hati. Sejenak Angga tenggelam dalam lamunannya ketika tiba-tiba di dekatnya ada seorang kakek tua yang membelakanginya. Kakek itu seolah mencari kayu bakar. Dan sambil membelakangi Angga, kakek itu berkata pada Angga, "Le, maksudmu kemari apa?" "Kek, saya sama teman-teman saya hanya mau camping," jawab Angga dengan nada jujur. "Ya sudah, tapi ingat Le, jangan pernah ke jalan kiri. Dan jangan lupa pantangan di sini. Pertama, jangan sombong. Kedua, kalau kalian berjalan melewati alas lali jiwo, jangan pernah menoleh ataupun berhenti. Kalian jangan hiraukan apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, saya tahu kalian kemari berjumlah ganjil. Sebaiknya banyak-banyak berdoa. Ingat itu Le," kata kakek tua yang membelakanginya. Angga menjawabnya, "Baik kek." Angga tersadar ketika pundaknya kembali ditepuk oleh temannya. "Enggak, kok jauh banget sih cari kayu bakarnya?" kata Adit dengan nada resah. Dek, Angga yang tersadar kembali memandang ke depan dan ternyata di depannya tidak ada siapa-siapa. Dia pandangi Adit yang ternyata datang bersama Rosyid. "Oh, oke. Yuk kita balik aja," ajak Angga sambil menutupi kejadian yang menimpanya. Mereka pun kembali ke lokasi camping dan menyiapkan kayu bakar. Namun tak lama kemudian, ada seorang pendaki yang berhenti di tempat mereka. Dia beristirahat dengan nafas ngos-ngosan. "Mas, kamu kenapa?" tanya Angga. "Aku tersesat. Aku cari temanku tapi mereka udah di depan," kata pendaki itu. "Ya sudah mas, di sini aja dulu. Kebetulan kita mau makan malam," kata Rosyid. Pendaki itu akhirnya menyetujuinya. Dia memperkenalkan dirinya. "Aku Freddy dari Jakarta," katanya memperkenalkan dirinya. Mereka bertiga akhirnya memperkenalkan diri dan mereka pun tampak akrab. Hari semakin gelap dan kabut tipis pun turun. Udara dingin menusuk. Api unggun yang mereka buat tak mampu mengusir rasa dingin itu. Namun akhirnya mereka pun terlelap. Angga yang terlelap tiba-tiba mendengar kegaduhan di luar tenda. "Loh, kok di luar rame banget ya?" gumamnya dalam hati. Karena gelap, Angga menyalakan korek api lalu membuka tendanya. Dan dilihatnya lah sebuah pasar di dekat tendanya. Angga sempat terkejut. Dia menatap keheranan melihat pasar. Pasar itu aneh karena semuanya berpakaian kuno. Dia tiba-tiba memekik karena tangannya terkena korek api yang dinyalakan. Seketika itu juga Angga tersadar. Dilihatnya kembali malam gelap tak ada pasar yang tadi ia lihat. "Astagfirullah," kata Angga yang menjadi takut. Rupanya udara dingin yang menusuk membuat Angga mengantuk dan akhirnya terlelap. Keesokan paginya mereka melanjutkan penjelajahannya. Mereka menyusuri hutan dan akhirnya sampailah di sebuah tempat yang disebut Kampung Lali Jiwo. Sejenak, Angga merasa di belakangnya ada orang lain. Sambil berbisik pada Freddy, dia mengutarakan ketakutannya. "Fred, kamu dengar gak sih? Ada yang ngikutin kita," bisik Angga. Freddy memandangi Angga sambil mengangguk. "Iya, aku dengar." "Sudah, biarin aja, jangan dilihat," kata Freddy sambil berbisik. Mereka terus berjalan menyusuri tempat itu. Sementara itu, Adit dan Rosyid yang berjalan di bagian depan pun tak luput dari godaan. Mereka sebenarnya juga merasa janggal di tempat itu. "Shit, kok rasanya kita berjalan di sini lama banget ya?" kata Adit sambil berbisik. "Ah, itu perasaanmu.
aku sudah ikuti petunjuk jejak. Dan kamu ingat kata Angga kemarin, balas Rosid dengan nada berbisik. Adit sejenak terdiam. Dia ingat apa yang diceritakan Angga. Terdengar ada suara yang memanggil Adit. Awalnya Adit hendak menoleh, namun Rosid mencegahnya. Dia menepuk pundaknya. "Dit, jangan menoleh," kata Rosid berbisik. Adit membatalkan niatnya dan terus berjalan. Di tengah jalan Adit melihat seekor burung yang begitu indah. Karena tergoda, Adit hendak menangkapnya. Seketika itu juga Adit terkejut mendapati dirinya di sebuah perkampungan. "Loh, aku di mana?" gumamnya dalam hati. Adit melihat sekeliling dan ternyata dia sudah tak menemui teman-temannya. Dia tampak begitu kebingungan. Dan ketika itulah dia melihat seorang yang menghampirinya. Rupanya dia seorang pedagang. "Mas, ada barang bagus, mau nggak?" kata orang itu sambil menunjukkan dagangannya. Sejenak Adit sempat terkejut. Dia lihat pedagang itu mengeluarkan tas ransel bermerek di dalam karung yang dia bawa. Rasa tertarik pun akhirnya membuat dirinya lupa kalau dia masuk ke dalam alam gaib. Melihat Adit yang diam saja, pedagang itu mengeluarkan sebuah kamera DSLR. Adit semakin tertarik, dia pun akhirnya tergoda. "Ini harganya berapa?" tanyanya sambil memegangi kamera itu. "Buat mas, cukup 150.000 aja," kata pedagang itu. Adit terbelalak. Dia tak percaya dengan apa yang dia dengar. "Serius? Ini hanya 150.000 aja?" katanya dengan nada kaget. "Bener mas." "Gimana?" kata pedagang itu meyakinkan. Adit mulai tergoda. Ketika dia hendak merogoh uang, datang lagi seorang pedagang yang menawarkan jaket. Jaket itu merek terkenal dan tampak bagus. Harganya pun sangat miring. Ketika Adit mulai tergoda, datang lagi seorang gadis cantik menghampirinya. "Mas, mampir ke rumahku yuk," kata gadis itu. Adit akhirnya tergoda dengan kecantikan gadis itu. Dia pun langsung menyanggupinya. "Oh, iya oke. Sebentar ya, aku mau beli sesuatu." "Gimana mas?" kata salah satu pedagang. Adit akhirnya merogoh sakunya dan membeli kamera tersebut. Dia memasukkan kamera itu ke dalam tasnya dan mulai mengikuti sang gadis. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba tangannya ditarik dari belakang. Adit yang terkejut langsung menoleh ke belakang. Didapatinya sosok orang tua yang melotot sambil menggelengkan kepalanya. Tanpa bicara, orang itu menutup mata Adit dengan telapak tangannya. "Nak, sadar, kamu sudah tersesat," katanya dengan suara parau. Dalam hati Adit terkejut dan tak lama kemudian kakek itu menurunkan telapak tangannya. Adit kembali terkejut ketika dia mendapati dirinya di sebuah hutan dan dia hanya ditemani oleh seorang kakek. "Loh, aku di mana?" katanya dengan nada terkejut. "Nak, kamu masih di kampung Lali Jiwo," kata kakek itu. "Lalu, kemana teman-temanku?" Adit begitu panik. Kakek itu tersenyum. "Nak, tadi kamu tergoda oleh burung yang indah di depan kamu kan? Terus kamu hendak menangkapnya kan? Dan kamu tahu, burung itu adalah petunjuk jalan. Tadi kamu melakukan kesalahan, yakni berniat hendak menangkap burung itu. Kamu sudah melanggar pantangan di sini, itulah sebabnya kamu tersesat." Adit terdiam mendengar perkataan kakek itu. Kakek itu kembali berbicara pada Adit. "Nak, ingat, kalau kamu mau kembali, jalanlah lewat jalan itu. Jalan terus dan nanti kamu akan kembali," kata kakek tua itu sambil menunjuk ke sebuah lorong. "Iya kek, nasihat kakek akan saya ingat." "Terima kasih kek," kata Adit. Kakek itu hanya tersenyum. Adit pun langsung berjalan ke arah yang ditunjukkan kakek itu. Dia terus berjalan dan tak pernah menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga dia sudah berada di dekat pos pantau. Tanpa berpikir panjang, Adit langsung menuju pos pantau. Di sana dia langsung menemui Yoga. Yoga ini adalah orang yang ada di pos pantau untuk meminta bantuan. "Pak, saya tersesat. Bapak lihat teman-teman saya?" Yoga memandangi Adit. Dia langsung bertanya, "Teman-temanmu siapa?" Adit akhirnya menjelaskan siapa dirinya. Dia menceritakan awal kedatangannya di gunung tersebut hingga akhirnya terpisah dengan kawan-kawannya. Mendengar penjelasan itu, Yoga langsung mengingat kejadian bulan lalu. Dia sempat membuka sebuah catatan dan benar ada satu daftar nama pendaki hilang yang bernama Adit. "Loh, kamu yang bulan lalu hilang itu? Syukurlah kamu bisa kembali. Kebanyakan pendaki yang hilang di sini tak diketemukan jasadnya. Hanya segelintir saja yang jasadnya ditemukan," kata Yoga sambil memberikan teh hangat pada Adit.
Adit begitu kaget. Dia teringatkan orang asing yang bersamanya, yaitu Freddy. Adit menanyakan bagaimana dengan Freddy. Yoga akhirnya menjawab, "Dit, Freddy itu senasib denganmu. Hanya bedanya, semua temannya hilang, hanya dia sendiri yang selamat." Adit terbelalak. Yoga menceritakan awal kejadiannya. Bulan lalu, tepatnya 2 hari sebelum kedatangan kalian, ada sekitar 4 orang dari Jakarta yang datang kemari. Namun mereka semua tampak angkuh. Dikala melintasi alas Lali Jiwo, mendadak Freddy terkejut melihat semua temannya yang ada di belakangnya menghilang. Lalu dia datang kemari dan tepat setelah kamu hilang, akhirnya 1 dari ketiga orang itu ditemukan di tepi jurang. Dia sudah meninggal seperti diseruduk babi hutan. Adit terdiam sambil minum tehnya. Yoga melanjutkan ceritanya. Setelah agak lama datanglah 2 orang lainnya. Yoga meminta kedua temannya mengantar Adit keluar dari komplek Gunung Arjuno dan mengantarnya ke terminal terdekat. Setelah sampai di sana, Adit diberi uang saku oleh orang itu. "Dek, ingat ya, kamu langsung pulang ke rumahmu dan jangan lupa berdoa," kata orang itu. "Iya pak, terima kasih sudah diantar," kata Adit. Adit langsung naik bus itu dan sesuai dengan arahan pengantarnya, akhirnya Adit sampai juga di kosnya. Karena kelelahan, dia duduk sejenak di teras di depan kamar kosnya. Rian, teman kos sebelah, yang melihatnya dengan keheranan. "Dit, kemana aja kamu sebulan ini? Ibu kos sudah nagih uang kos," kata Rian. Adit langsung membalasnya, "Aku habis nyasar di Gunung Arjuno." "Nyasar? Gimana ceritanya?" tanya Rian. Adit menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Arjuno. Dan ketika memegangi tasnya, dia teringat akan benda yang sempat dia beli. Dia keluarkan benda itu. Semua kamera DSLR baru. "Rian, kamu tahu aku dapat ini kamera berapa?" Rian menatap kamera itu sambil mengernyitkan dahi. 1,5 juta?" Adit tersenyum. "Hanya 150.000. Sontak Rian terbelalak tak percaya. Adit akhirnya melanjutkan ceritanya. Dia ingat kengerian yang tak sengaja dia lihat ketika melintasi lorong gelap setelah tersesat di Gunung Arjuno. Sejak saat itulah, Adit, Rosid, dan Angga memutuskan untuk lebih fokus kuliah dan tak melakukan aktivitas memanjat gunung. Ya, jadi gitu Sobat RAI, cerita kita di malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari yang sudah diceritakan. Semoga cerita tadi bisa menghibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Denny pamit.